Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang fungsi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pagi ini, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dan salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Kemudian yang kedua adalah menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi fungsi atau pemetaan. Ya, perhatikan penjelasannya. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dengan kata lain, tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Relasi seperti itu merupakan relasi khusus yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Perhatikan contoh berikut. Nah, di situ terdapat relasi anak dari, di mana A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan ibu, ya. Himpunan A anggotanya ada Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Kemudian himpunan B anggotanya adalah Bunia, Buwati, Bu Nina, dan Bu Ida. Nah, perhatikan gambar di sampingnya. Di situ terlihat cara menyatakan fungsi dengan diagram panah ya. Himpunan A kita tuliskan dalam kurva tertutup sederhana yang anggotanya adalah anak ya, yaitu Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Kemudian himpunan B itu adalah anggota dari himpunan ibu ya. Anggotanya ada Bunia, Buwati, Bu Nina, dan Bu Ida. Nah, kemudian kita pasangkan ya, kita relasikan sesuai dengan relasinya anak dari. Jadi Dina kita pasangkan dengan Bu Nia, Reza kita pasangkan dengan Bu Wati, kemudian Andri dipasangkan dengan Bu Ida, Irma dengan Bu Wati, dan Dedi adalah dengan Bu Ida juga. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nyatakan diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Ya, perhatikan gambar diagram panah yang pertama. Nah, di situ ada himpunan A dan B dipasangkan ya. A kita pasangkan dengan U, B kita pasangkan dengan V dan W, dan C kita pasangkan dengan X. Nah, gambar 1 itu bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota dari himpunan A, yaitu B sendiri yang memiliki lebih dari satu pasangan di B, yaitu V dan W ya di situ. Jadi, gambar pertama bukan fungsi. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Gambar kedua adalah fungsi. Nah, kenapa? Karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi tidak ada yang double ya. Kemudian gambar ketiga. Gambar ketiga bukan fungsi. Nah, kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yaitu B tidak memiliki pasangan di B sehingga dia bukan fungsi. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan penamaan pada fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Ada diagram panah himpunan P dan himpunan Q, mereka dipasangkan, di mana anggota P adalah A, B, C, dan D, itu disebut dengan daerah asal atau domain. Kemudian himpunan Q yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 akan disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Ya, kemudian ada bilangan 2, 3, dan 4 pada himpunan Q itu disebut dengan daerah hasil atau range, yaitu himpunan anggota-anggota Q atau anggota dari daerah kawan atau kodomain yang mempunyai pasangan dengan anggota P atau anggota domain. Kita lanjutkan dengan menyatakan fungsi atau pemetaan. Pada bahasan tentang pengertian fungsi telah dijelaskan bahwa fungsi itu adalah relasi khusus. Oleh karena itu, fungsi pun dapat dinyatakan dengan cara-cara seperti menyatakan relasi, yaitu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah, kemudian yang kedua adalah diagram kartesius,
Selanjutnya yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan tentang banyak fungsi dari dua himpunan. Ya. Berikut ini akan dibahas mengenai cara menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan yang banyak anggotanya diketahui. Nah, jika banyak anggota himpunan A adalah NA dan banyak himpunan B adalah NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi itu dari A ke B itu sama dengan NB pangkat NA. Dan sebaliknya, jika ada banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A, berarti NA pangkat NB. Contoh soal, jika himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian himpunan B anggotanya adalah X demikian hingga 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 10, dengan X adalah anggota bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Nah, fungsi dari A ke B dan sebaliknya fungsi dari B ke A. Berapa banyak jumlah fungsinya? Nah, caranya kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NA-nya atau banyak anggota himpunan A ada 5. Kemudian himpunan B, ya, itu kita tuliskan dalam bentuk notasi ya. X demikian hingga 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 10, dengan X adalah bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil antara 5 sampai 10. Berarti bilangannya adalah 7 dan 9. Sehingga banyaknya anggota B ada 2. Ya, jadi banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, berarti NB pangkat NA. Nah, NB-nya berapa? 2. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Sebanyak 5 kali, hasilnya sama dengan 32. Dan sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A itu sama dengan NA pangkat NB, di mana NA atau banyaknya himpunan A adalah 5 dipangkatkan dengan NB-nya 2, jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita kali ini tentang fungsi atau pemetaan sudah selesai ya. Bu Kiki berharap semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Oke anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian coba kerjakan latihan soal-soal di slide berikutnya ya. Kemudian kita akan bahas di pertemuan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.